Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri Monika, NPM 2275-2065. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait pajak penghasilan pasal 23. Lalu langsung saja. Jadi isi dari pajak penghasilan pasal 23 ini yang pertama adalah dividen, yaitu penghasilan dari dividen ini dikenakan pajak dengan tarif tertentu sesuai dengan ketentuan. Lalu ada bunga yang diterima dari simpanan atau investasi juga dikenakan pajak. Lalu royalti yang diterima dari penggunaan kekayaan intelektual ini juga dikenakan pajak. Lalu ada imbalan jasa. Jadi imbalan jasa yang diberikan ini kepada individu atau perusahaan juga termasuk dalam kategori pajak ini. Lalu ada tarif pajak penghasilan pasal 23 untuk dividen. Tarifnya sebesar 15% dari jumlah bruto yang diterima. Lalu untuk bunga dan diskonto itu tarifnya dikenakan 15% dari jumlah bruto. Lalu royalti ini juga dikenakan 15% dari jumlah bruto. Lalu ada jasa teknik manajemen atau konsultan, atau bisa dibilang dari pendapatan jasa, itu adalah dikenakan 2% dari jumlah bruto. Lalu ada persyaratan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama itu adalah perhitungan pajak yang terutang. Jadi langkah pertama ini menghitung pajak yang terutang berdasarkan tarif yang berlaku untuk memastikan jumlah yang tepat. Lalu yang kedua adalah menyediakan bukti pemotongan. Menyediakan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong. Lalu yang ketiga adalah wajib pajak kemudian harus mengisi dan mengirimkan SPT masa pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada pajak yang telah dipotong ini harus disetor ke kas negara sebelum batas waktu yang ditentukan untuk menghindari adanya denda. Lalu isu kepatuhan PPh pasal 23 yang pertama adalah ketepatan waktu. Jadi keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran ini dapat menyebabkan munculnya denda. Lalu ada kesesuaian dengan peraturan. Jadi pajak penghasilan ini mengikuti perubahan peraturan terbaru yang sangat penting. Jadi untuk menghindari sanksi, lalu ada dokumentasi yang tepat. Jadi menyimpan semua dokumentasi terkait untuk audit yang mungkin dilakukan oleh otoritas pajak. Lalu di sini ada contoh studi kasus bisnis dan kepatuhan pajak penghasilan pasal 23. Di sini ada perusahaan A, misalnya memiliki sistem otomatisasi pelaporan pajak yang mengurangi risiko kesalahan manusia. Lalu ada perusahaan B yang melakukan pelatihan rutin untuk staf akuntansi mengenai perubahan terbaru dalam peraturan pajak. Jadi ini adalah contoh dari upaya perusahaan dalam mematuhi pajak penghasilan pasal 23. Nah, lalu di sini ada tantangan kepatuhan dari pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama adalah identifikasi tantangan dihadapi dalam mematuhi pasal 23. Lalu berbagi pengalaman. Jadi peserta didorong untuk berbagi pengalaman dan strategi mereka dalam diskusi. Lalu solusi praktis ini menawarkan solusi praktis untuk masalah kepatuhan umum yang dihadapi. Lalu klarifikasi peraturan ini menyediakan klarifikasi lebih lanjut mengenai peraturan pajak yang relevan. Lalu kesimpulannya, jadi mematuhi PPh pasal 23 ini sangat penting untuk menghindari sanksi hukum dan memastikan kelancaran operasional. Lalu ketidakpatuhan ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. Lalu peraturan pajak yang dinamis memerlukan pembaruan rutin agar perusahaan tetap sesuai dan tidak terjebak dalam masalah hukum.
Lalu referensi yang dapat diambil itu bisa melalui yang pertama adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, lalu bisa jadi Biro Pajak Indonesia dan juga artikel pajak di PwC. Lalu ada analisis perubahan regulasi untuk pajak penghasilan pasal 23 tahun 2024. Yang pertama adalah penyesuaian tarif pajak. Tarif pajak akan disesuaikan mengikuti kebijakan ekonomi terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan keadilan dalam perpajakan. Lalu ada penyederhanaan proses pelaporan. Proses pelaporan dan pembayaran pajak akan disederhanakan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Lalu ada peningkatan sanksi. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi regulasi akan ditingkatkan, menciptakan efek jera dan perlunya kepatuhan. Lalu ini ada visualisasi data dan juga tren pajak penghasilan pasal 23. Nah, ini ada tarif sebelum 2024 dan sudah tahun 2024. Jadi di tahun 2021 tarif sebelum 2024 itu adalah 15%, lalu tarif setelah 2024 adalah 10%. Lalu untuk tahun 2022 tarif sebelum 2024 itu 15%, setelah 2024 adalah 10%. Lalu di 2023 ini karena sebelum 2024 itu sebesar 15% dan di tarif setelah 2024 adalah 12%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.